Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Fatin Ulaya dari Prodi D4 Gizi Klinis Politeknik Kudus. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas gizi daur kehidupan. Di sini akan membahas tentang gizi remaja. Namun sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan pengertian gizi dan remaja. Yang pertama, gizi. Kata gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti makanan. Sedangkan dalam KBBI disebutkan bahwa gizi adalah zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Lalu siapa sih yang disebut remaja itu? Menurut pengertian dari WHO, remaja itu adalah penduduk berusia 15-24 tahun. Dengan demikian, dalam usaha pengelompokan usia dalam pemberian intervensi secara praktis akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu remaja awal di usia 10-14 tahun, lalu remaja tengah usia 15-19 tahun, dan remaja akhir usia 20-24 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa gizi remaja itu membahas kebutuhan asupan makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan pada remaja. Kenapa sih gizi remaja itu penting? Ada 3 alasan. Yang pertama yaitu perubahan fisik pada remaja yang berlangsung dengan cepat dengan pertambahan massa otot dan lemak pada jaringan tubuh serta perubahan hormonal. Yang kedua, remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Dan yang ketiga, kognitif dan psikososial pada remaja mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa dan memiliki tugas memecahkan krisis identitas pada dirinya. Setelah mengetahui betapa pentingnya gizi pada remaja, selanjutnya yaitu berapa kebutuhan gizi untuk remaja. Nah, kebutuhan gizi untuk remaja diantaranya energi yang dibutuhkan oleh remaja laki-laki dan perempuan berbeda. Remaja laki-laki membutuhkan 2000 sampai 2650 kalori, sedangkan remaja perempuan membutuhkan 1900 sampai 2250 kalori. Untuk karbohidrat, remaja laki-laki dan perempuan juga berbeda. Laki-laki cenderung lebih banyak daripada perempuan. Kebutuhan lemak dan protein seperti yang tertera di PowerPoint. Selanjutnya, kebutuhan lainnya seperti serat, mineral, dan vitamin juga dibutuhkan oleh remaja. Kebutuhan serat pada usia remaja diperlukan untuk memungkinkan proses buang air besar menjadi teratur dan menghindari penyakit. Serat dapat memberi rasa kenyang pada waktu yang lama. Sedangkan kebutuhan mineral, khususnya kebutuhan zat besi dan kalsium, sangat dibutuhkan. Kebutuhan kalsium pada remaja cenderung lebih besar karena berkaitan dengan tumbuh kembang. Sedangkan kebutuhan asupan zat besi bertujuan untuk mempersiapkan menstruasi pertama pada remaja perempuan. Kebutuhan zat besi juga diperlukan untuk mencegah anemia. Dan yang ketiga yaitu vitamin. Vitamin dibutuhkan untuk mengatur berbagai proses metabolisme dalam tubuh, mempertahankan fungsi berbagai jaringan, serta mempengaruhi dalam pembentukan sel-sel baru. Berikut ini beberapa vitamin yang dibutuhkan remaja dan kegunaannya bagi tubuh. Di antaranya ada vitamin A, D, C, E, B6, B1, dan B12. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, remaja juga tidak luput dari berbagai permasalahan yang meliputi diantaranya yaitu gangguan makan seperti bulimia nervosa dan anoreksia yang disebabkan karena menganggap dirinya gemuk sehingga sangat mengontrol asupannya, menyebabkan kehilangan berat badan secara drastis. Yang kedua yaitu anemia. Akibat defisiensi zat besi pada remaja perempuan ini sering terjadi. Padahal zat besi berguna membentuk sel darah merah kemudian dikonversi menjadi hemoglobin. Yang ketiga, obesitas. Meskipun kebutuhan remaja cukup banyak sekitar 2000 sampai 2650, namun sebagian dari remaja mengonsumsi makanan melebihi kebutuhan gizi di usianya.
maka dari itu bisa menyebabkan obesitas. Yang keempat yaitu rambut rontok. Rambut rontok walaupun terdengar sepele, namun sebagian besar remaja juga mengalami rambut rontok. Nah, rambut rontok ini disebabkan oleh kekurangan konsumsi zinc, vitamin D, dan vitamin B kompleks. Yang kelima yaitu stunting. Stunting ini berkaitan dengan defisiensi zat besi pada remaja perempuan khususnya. Cara pencegahan stunting bisa dimulai dari pemenuhan kebutuhan gizi secara optimal pada remaja. Setelah mengetahui berbagai permasalahan pada remaja, topik yang selanjutnya akan dibahas yaitu bagaimana sih cara memenuhi gizi pada remaja. Nah, berikut cara-caranya. Namun sebelum itu harus diingat bahwa makanan sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja. Makanan yang kaya akan nutrisi sangat mempengaruhi tumbuh kembang otak dan organ-organ lain yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang optimal. Cara pertama yaitu membiasakan sarapan. Sarapan sebaiknya dilakukan jam 6 sampai jam 9 sebelum terjadi hipoglikemia atau kadar gula darah sangat rendah. Usahakan pola makan juga teratur, yaitu 3 kali sehari. Yang kedua, konsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Protein merupakan zat gizi yang berfungsi untuk pertumbuhan, mempertahankan sel atau jaringan yang sudah terbentuk, dan untuk mengganti sel yang sudah rusak. Oleh karena itu, protein sangat diperlukan dalam masa pertumbuhan. Yang ketiga, konsumsi makanan berikut ini, seperti susu, buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran hijau. Dan tidak lupa untuk menerapkan 10 pedoman gizi seimbang yang sudah dicanangkan oleh Kemenkes RI. Salah satu dari 10 pedoman gizi seimbang yaitu membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, karena remaja sangat suka sekali untuk mencoba hal baru, salah satunya itu mencoba menentukan pilihan makanannya sendiri. Maka, jangan lupa untuk membiasakan membaca label pada makanan untuk mengetahui nilai gizi di makanan tersebut dan mengetahui berapa sih kebutuhan gizi kita. Apakah dengan mengonsumsi itu sudah cukup atau masih kurang atau bahkan lebih. Terakhir yaitu quotes dari Jan Anselmo Breit-Savarin. Quotesnya berbunyi, "You are what you eat." Apa yang kamu makan akan menggambarkan tubuh kamu dan diri kamu. Sekian presentasi tentang gizi remaja untuk mata kuliah Gizi Daur Kehidupan. Semoga bermanfaat.